Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video saya. Saya mohon untuk dukungannya agar selalu like, subscribe ya. Oke. Ini kemarin saya bikin video, terus ada yang komen gitu kan, ada yang nanya. Saya janji akan nanti saya bikinin videonya gitu ya. Ini namanya PDG Panjang, kayaknya ini dari orang Padang nih, dia kayaknya Padang Panjang gitu ya. PDG Panjang 8400 ya, dari situ namanya nggak tahu siapa, kayaknya dia orang dari Padang itu ya. Dia bertanya begini, Assalamualaikum Kang Adek gitu, kenapa ya pas saat aktivitas nggak mikir apa-apa, badan selalu mode dalam bahaya gitu ya. Katanya nggak ngapain kok badannya selalu dalam mode bahaya itu. Nah, terus seperti panic attack yang tertahan atau panic attack yang nggak jadi gitu kan. Kayaknya gugup itu dada dan perasaan kayak nggak nyaman, linglung, nggak fokus itu. Bahkan setiap hari kita jadi ragu-ragu dan badan selalu tidak nyaman, padahal sensasi nggak ada. Apakah itu efek trauma dahulu atau selalu itu trauma dahulu karena dahulu selalu dihantam sensasi gitu? Dan bagaimana kita harus mengatasi efek trauma itu? Itu Kang katanya. Nah, trauma sensasi itu pasti akan melekat pada pemikiran kita ya. Saya sendiri juga untuk melupakan sensasi yang pernah saya rasakan dahulu itu nggak segampang itu, tapi saya belajar kalau mengingat sensasi itu terjadi itu, saya belajar itu kejadian yang biasa saja gitu. Toh sampai sekarang juga aku nggak ngapa-ngapain, nggak kenapa-napa kayak gitu kan. Nah, itu bisa jadi afirmasi untuk melawan pemikiran kita yang selalu takut akan sensasi gitu ya. Memang badan kita tuh pas kita nggak ngapa-ngapain, apalagi kita ketemu orang baru terus dia bercerita tentang masalah yang agak sedikit menyeramkan, itu pasti kita akan badannya itu mode dalam bahaya itu. Mode dalam bahaya pasti langsung jangan-jangan nanti dia cerita gini kejadian kebenaran, dia nanti kejadian beneran. Nah, itu dalam mode bahaya itu ya. Itu cuman intinya itu apa, kalau kayak gitu pikiran kita sama perasaan kita. Kalau pikiran kita selalu positif ya, insya Allah selalu badan kita juga mode positif gitu ya. Yang namanya sensasi badan udah sembuh ya, tapi pikiran kitanya kan yang susah ya. Makanya aku selalu bilang itu belajar ikhlas, belajar hati dan pikiran itu untuk selalu sabar kalau dalam menghadapi segala masalah apapun, dengar apapun kayak gitu ya. Kalau ngilangin sensasi itu serat pelan-pelan. Aku juga trauma lihat orang berantem, trauma lewat jembatan layang sendirian. Itu sensasi yang dulu saya rasakan itu, saya kok jadi takut kalau belum lewat jembatan aja udah deg-degan, cemas kayak gitu. Saya dulu gitu. Nah, untuk melawan yang kayak gitu tuh kita harus benar-benar melatih, menyiapkan mental sama fisik kita. Kalau orang-orang yang anxiety dan psikosomatis itu gitu, itu memang saya ngomong kayak gini gampang gitu, tapi prakteknya itu susah. Makanya saya itu sering diboncengin pakai motor lewat jembatan itu, kita boncengin dulu gitu. Kita berboncengan untuk melawan sensasi yang menakutkan itu ya. Nanti sumpamanya ini kan dari Padang Panjang gitu kan, sensasi yang harus kita efek sensasi yang sering terjadi dulu ya. Kamu sensasinya dulu apa, kejadian apa, kamu pelan-pelan melakukan itu, pelan-pelan, tapi melakukannya setelah fisik kamu tuh udah bener-bener
fit kayak gitu. Secara mental bisa dilatih, yang penting fisiknya dulu. Kalau fisiknya udah fit, udah kuat, mental kita tuh bisa nggak menyerang badan kita secara tiba-tiba. Oh biasa fisik saya gitu ya, soalnya fisiknya udah kuat, apalagi kita latihan mental supaya jadi berani kayak gitu ya. Nggak apa-apa, dilatih aja gitu ya. Perasaan tidak nyaman itu memang wajar. Saya kalau di tempat yang baru pasti perasaan akan tidak nyaman dan tidak menyenangkan, itu sensasi fisiknya gitu. Tapi kalau besok ke situ lagi, insya Allah agak berbeda. Makanya aku pernah bikin video, pergi ke tempat jauh tapi badan terasa tidak nyaman, pengennya mau pulang ya, itu memang sensasi fisik. Tapi setelah ke tempat itu 2 kali, 3 kali, 4 kali, badan pasti perasa nyaman ya. Makanya kayak gitu harus dilatih ya, mental fisik kita juga harus dilatih secara pelan-pelan lagi. Karena orang anxiety itu ya kayak bayi lagi, semua harus dilatih secara pelan-pelan dan berulang-ulang kayak gitu ya. Nih buat yang dari Padang Panjang, sensasi itu sebenarnya tuh dari pikiran kita ya. Maka kalian tuh harus belajar selalu berpikiran positif, hatinya tenang ya, minta doa sama Allah agar ditenangkan hatinya, dilapangkan dadanya kayak gitu ya. Insya Allah kalau dadanya udah lapang, hatinya udah tenang, pikiran positif, wah cepet sembuh ya. Walaupun sudah sembuh, sensasi flashback ke belakang, oh sensasi ini takut, itu nanti biasa, nggak ngaruh ke badan. Tapi kalau masih fisiknya lemah ya, kamu berpikiran kan trauma yang dahulu, sensasi yang dulu, otomatis badan kamu akan gemeteran, was-was, lemes, itu udah pasti gitu kan. Nah terus dia lanjut pertanyaan yang keduanya, katanya penuh dengan keraguan terus mas ya gitu kan, seperti tidak tenang karena badan dan pikiran, seperti tidak nyaman walaupun sudah melawannya mas, mungkin bertahap dan akan terkikis kecemasan atau kekhawatiran itu ya mas. Saya sensasinya, anxiety-nya masih ada mas, kalau sensasi fisik sudah jarang ya. Ya makan yang tadi saya sebutkan itu, kalau sensasi fisiknya udah jarang, itu berarti kamu ke psikis, ke anxiety-nya, psikomatisnya sudah agak fit. Nah ini sebenarnya udah mendingan ya, asalkan mau berlatih kayak meditasi, mindfulness, untuk benar-benar fokus tenangkan hati dan pikiran. Makanya mas yang di Padang Panjang ini agar belajar mengikhlaskan sesuatu yang sudah terjadi gitu ya. Kita harus belajar ikhlas untuk supaya belajar hatinya tuh supaya tenang, damai kayak gitu. Orang anxiety itu orang itu gampang emosian, nggak bisa di kayak diusik lah gitu ya. Pasti kalian juga merasakan ini, saya juga merasakan kalau sedikit diusik, wah pasti kalau ada geremut-geremut, cengkel kayak gitu ya. Makanya kamu juga harus belajar ikhlas terhadap hal apapun ya, berdoa sama Allah, terima kasih ya Allah atas sakit ini, saya terima dengan ikhlas, aku minta dilapangkan dadanya agar aku bisa hidup kedepannya tuh lebih baik lagi daripada yang sebelumnya ya. Cuman intinya satu loh, perasaan sama pikiran itu. Kalau masnya yang kayak gini udah fisiknya berarti kan udah lumayan fit gitu kan. Nah tergantung dari pola pikirnya gitu ya. Ini sebenarnya pola pikir sih mas, yang Mas Padang Panjang ini rasakan tuh pola pikirnya masih selalu negatif. Makanya harus belajar mindfulness, meditasi ya. Itu banyak tuh di YouTube tuh ya, yang belajar mindfulness. Memang nggak gampang meditasi mindfulness tuh, kalau belajar sendiri nggak gampang gitu. Kalau belajar ikut orang juga pasti bayarnya juga mahal ya gitu kan.
Nah, dan seterusnya yang ketiga, ini pertanyaannya dia yang ketiga, katanya, siap mas, kadang mau aktivitas badan belum nyaman kayak gitu kan, masih linglung, ngobrol sama orang kurang fokus, ya kan, dia belum fokus. Itu buat mas, itu buat aku susah kembali bekerja kayak gitu. Mas gimana ya untuk mengatasinya? Ya karena dia kan tadi kurang fokus ya. Makanya untuk melatih fokus, terus ketenangan hati dan pikiran itu, coba mas yang di Padang Panjang ini belajar meditasi atau menyendiri gitu ya, dalam renungkan keheningan kayak gitu. Kalau mindfulness juga bagus, meditasi juga bagus. Jadi pola pikirnya jangan, bukannya mengosongkan pikiran tapi menenangkan pikiran, ikhlas nerima apa masalah-masalah apapun dengan ridho kayak gitu ya. Makanya fisiknya masnya kamu ini berarti udah fit, cuman tinggal psikisnya gitu ya, dibenerinya dengan audio terapi, kata-kata positif, afirmasi positif kayak gitu kan. Kalau yang aku lakukan dulu tuh selalu afirmasi positif yang menguatkan mental kita ya. Contoh aku, ya Allah, saya tidak apa-apa, saya pemberani, saya kuat, saya fokus aku 1000 kali lipat lebih bisa fokus lagi, saya tidak akan berpikiran negatif lagi ya mas. Sebutkan kata-kata itu mas ya, pagi siang sore malam kamu menegur diri, daripada diam, saya tidak apa-apa, saya sembuh, saya sehat ya. Itu akan menjadi sugesti dalam diri kamu. Itu nggak terasa mas, tapi kamu rasakan nanti setelah berbulan-bulan otomatis badan kamu, pikiran kamu tuh pasti akan membaik ya. Itu juga termasuk doa kalau kamu mengucapkannya. Kalau kamu orang Islam, mungkin dengan bangun malam tahajud, kamu minta doa afirmasi kayak gitu, insya Allah mas cepat sembuh ya. Saya berani, saya tidak takut gitu. Itu kata-kata positif yang selalu kamu ucapkan setiap hari pagi sore. Jangan dengerin berita dulu yang buru-buru, berita yang jelek kayak itu jauhkan dulu dari gadget-gadget kalau bisa ya. Ya kalau orang Islam banyak istighfar sama sholawat, bertemu dengan orang teman-teman yang baik, jauhi dululah teman-teman yang memang kurang baik. Untuk penyembuhannya kita tetap kita harus jauhi. Nah itu ya, kita harus selalu dalam berbicara itu, kalau menurut saya sendiri, pengalaman saya sendiri, selalu yang berpositif lah ya. Jadi masnya psikisnya ini belum, latihlah fokus, belajar fokus itu sebenarnya ada, bisa belajar dari membaca ya. Membaca kamu fokus itu, kamu 1 bait 2 bait kamu fokus enggak, kalau pikiran datang lagi kamu ulangin lagi, itu juga belajar fokus ya. Kamu jalan 10 meter, dalam 10 meter itu kamu tidak memikirkan apa-apa, tapi kamu bisa menghitung kanan kiri, itu juga latihan fokus. Dengan mata terbuka, apa yang kamu lihat kamu balik lagi. Kalau kamu, wah saya lagi pelatihan fokus jalan, tiba-tiba ada masuk apa nih, kamu ulangi lagi kayak gitu. Itu juga termasuk latihan fokus ya. Nggak cuman kayak meditasi menenangkan pikiran, fokus itu bisa banyak dilatih dengan cara kita baca, berjalan ya, aktivitas yang ringan-ringan kayak gitu ya. Itu juga bisa membantu. Terus kalau saya mas, dulu memang nggak suka burung gitu lah. Setelah saya sakit ini, saya pengen beraktivitas apa supaya pikirnya tuh udah memikirkan hal-hal yang selalu negatif, ketakutan, kecemasan itu ya. Akhirnya aku tuh beli burung yang masih anakan, yang masih diloloin itu loh mas ya.
itu kan menjadi kesibukan buat saya gitu. Jadi saya nggak mikir, oh 1 jam lagi ngasih makan burung, nanti 1 jam masang burung, kayak gitu. Itu sampai burungnya gede mas. Padahal saya pertama memelihara burung itu. Kalau yang nggak bisa kan pasti banyak matinya burung itu ya. Karena saya benar-benar pengen ada kegiatan yang ringan, tuh udah piara itu aja burung itu yang tiap 1 jam sekali kan dikasih makan itu sampai berbulan-bulan sampai burung itu gede makan sendiri itu saya lakuin. Terus udah baik lagi burung itu dijual, saya beli lagi yang anakan kayak gitu mas ya. Beraktivitaslah yang ringan-ringan dulu mulai dari hobi kamu ya, bukan cowok cewek sama aja kayak gitu ya. Ya buat masa depan yang panjang, saya sarankan latihan meditasi untuk belajar fokus, terus sama belajar ikhlas ya, minta sama Tuhan Yang Maha Esa agar dilapangkan dadanya, diberikan keikhlasan dalam menghadapi hal apapun, masalah apapun ya. Saya kira itu cukup mas, silahkan kalau ada yang kurang bisa ditanyain lagi ya. Silahkan di grup juga bisa masuk grup, nanti bisa chat saya, bisa telepon juga bisa kalau saya ada waktu ya. Semoga mas yang dipanjang-panjang cepet padang panjang cepet sembuh agar bisa bekerja kembali kayak gitu ya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, bisa dikoreksi lagi ya. Karena video ini aku bikin tuh tanpa editan, saya nggak ada edit-editan karena kelamaan edit-editan. Saya mah bikin video apa adanya karena saya mau membantu teman-teman yang masih dalam kecemasan, kewas-wasan gitu ya, berdasarkan pengalaman saya ya. Terima kasih, saya mohon untuk bantuannya ya, tonton video saya sampai habis agar view-nya cepat banyak, bisa monetis juga ya. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mengikuti channel saya. Semoga kalian cepat sembuh, beraktivitas seperti biasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.